Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A Slice of Science. Kali ini kita akan membahas bab 7 tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Di manakah kamu tinggal? Tentu ada dari kalian yang tinggal di daerah perkotaan dan juga ada yang tinggal di daerah pedesaan. Setiap makhluk hidup memerlukan tempat untuk tinggal, atau di dalam IPA kita biasa menyebut dengan istilah habitat atau lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun yang berada di dalam lautan. Ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan biasa disebut dengan ekologi. Di ekologi ini yang akan dipelajari adalah ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada kata kuncinya, yaitu hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Berarti nanti makhluk hidup akan mempengaruhi lingkungan, begitu juga sebaliknya, lingkungan juga akan mempengaruhi makhluk hidup. Komponen dari ekosistem ada dua jenis, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kita bahas terlebih dahulu tentang komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan juga ada mikroba atau organisme yang ukurannya sangat kecil. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda mati. Contohnya ada tanah, ada air, udara, suhu, dan sinar matahari. Selain contoh komponen abiotik ini, masih ada komponen-komponen abiotik lain yang ada di sekitar kita. Nah, komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup ini, selain contohnya ini, masih ada juga tingkatannya atau pembagiannya berdasarkan peran dari komponen biotik ini. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Ada produsen, ada konsumen, dan juga ada pengurai. Apa sih yang dimaksud dengan produsen? Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri atau biasa disebut dengan autotrof melalui fotosintesis. Nah, makhluk hidup yang bisa melakukan fotosintesis adalah tumbuhan. Maka produsen ini anggotanya hanya ada tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri atau bersifat heterotrof. Nah, konsumen itu dibagi menjadi 3 berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, herbivora. Herbivora adalah hewan yang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, konsumen tingkat 2 atau karnivora, hewan yang memakan daging. Lalu yang terakhir, konsumen tingkat 3 adalah omnivora, yaitu hewan yang memakan segala, tumbuhan maupun daging. Dan yang terakhir ada pengurai. Pengurai ini
organisme yang membantu pembusukan dan penguraian sisa organisme yang sudah mati. Ada dua jenis, ada yang namanya detrivor, ada juga yang bernama decomposer. Silahkan nanti dicari tentang detrivor dan decomposer. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya satuan ekosistem. Satuan ekosistem dimulai dari yang namanya individu terlebih dahulu. Individu ini adalah satu jenis organisme saja, terdiri dari satu jenis, satu ekor atau sepohon saja. Namanya individu, satu saja. Naik berikutnya adalah populasi. Populasi itu adalah kumpulan individu yang sejenis. Di sini ada mencit, individunya mencit, maka populasinya ada 4 ekor mencit. Lanjut komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan populasi yang berbeda. Di sini ada mencit, ada tumbuhan, ada juga burung. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem ini berarti sudah ada makhluk hidupnya, sudah ada bagian abiotiknya. Ada tanah, ada udara, ada sinar matahari. Nah, ini sudah ada gabungannya antara makhluk hidup dengan yang tidak hidup. Sedangkan biom atau bioma adalah kumpulan dari beberapa ekosistem. Dan yang terakhir, biosfer. Biosfer ini gabungan antara beberapa ekosistem dengan atmosfer yang ada di bumi, atau biosfer ini bisa juga kita sebut sebagai bumi kita, kehidupan di bumi. Ada di atmosfer dan juga yang ada di tanah, di udara. Bisa dipahami sampai di sini? Selain ada satuan ekosistem, selanjutnya kita akan mempelajari tentang interaksi yang ada di dalam ekosistem. Jenis interaksinya antara lain ada rantai makanan. Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Sebagai contoh, silahkan perhatikan gambar berikut. Tadi dimulai dari produsen yang bisa menghasilkan makanan melalui fotosintesis, dimakan oleh konsumen tingkat 1, dimakan lagi oleh konsumen tingkat 2, dimangsa lagi oleh konsumen tingkat 3. Jika konsumen tingkat 3-nya ini nanti mati, sisa-sisanya ini akan diuraikan oleh decomposer. Kembali lagi, hasilnya ada di tanah, masuk ke produsen, akan berputar terus. Jadi di sini ada peristiwa makan dan dimakan, ada urutannya, ada arahnya. Rantai makanan selalu dimulai dari produsen. Lalu berikutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Silahkan perhatikan di sini. Nah, ini ada banyak sekali rantai makanan yang berhubungan. Bisa kita cek dari ini terlebih dahulu. 1. Rumput dimakan oleh ulat, dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Selesai. Berarti sudah ada 1 rantai makanan. Kemudian yang kedua, rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh siapa? Tidak ada, maka sudah ada 2 rantai makanan. Nah, sisanya bisakah kalian mencari beberapa rantai makanan yang masih tersisa dari gambar ini? Silahkan dicari sendiri ya, dilanjutkan.
Berikutnya ada aliran energi. Aliran energi adalah proses mengalirnya energi dari matahari sampai nanti ke yang terakhir, dekomposer. Contohnya seperti ini. Matahari akan menghasilkan energi, akan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhannya akan digunakan untuk proses fotosintesis. Lalu hasilnya akan dimakan oleh hewan herbivora. Lalu dimakan oleh yang karnivora. Selalu berputar. Energinya akan ditransferkan sampai nanti yang terakhir ada di dekomposer. Energi mengalir dari matahari dan keluar sebagai panas. Bisa dipahami? Jadi energi dari matahari ini akan selalu mengalir berurutan sesuai dengan rantai makanan, sesuai dengan jaring-jaring makanan urutannya, sampai nanti di bagian akhir sampai ke dekomposer yang terakhir. Namun saat mengalir, ada aliran energinya ini, tidak semua energi yang dihasilkan oleh matahari bisa terserap oleh tumbuhan. Begitu juga berikutnya ketika dikonsumsi oleh hewan herbivora, ketika dikonsumsi oleh hewan karnivora, itu tidak semuanya bisa diserap oleh tubuh. Ada yang keluar sebagai panas, heat. Nah, karena ada yang keluarnya ini, maka muncullah sebuah piramida makanan. Piramida makanan adalah komposisi rantai makanan yang semakin ke atas jumlahnya semakin sedikit. Sebagai contoh seperti ini. Tingkat trofik 1 berisi produsen. Jumlahnya sangat banyak. Energinya sangat banyak. Kemudian naik ke tingkat trofik 2, di mana dikonsumsi isinya adalah konsumen tingkat 1. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan produsen. Naik lagi ke tingkat tropik ketiga, berisi konsumen tingkat 2. Jumlahnya sama, makin sedikit, semakin sedikit sampai di puncaknya. Nah, inilah yang dinamakan oleh piramida makanan. Terjadi karena jumlah energi yang diserap oleh tingkat trofik berikutnya semakin berkurang. Terima kasih kalian sudah menyimak materi ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.